Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu R, Pak Ir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar ini? Sehat? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah kita ketemu lagi di sini dengan keadaan sehat walafiat. Oh ya, sekarang ini kita akan adakan kegiatan coaching, di mana kegiatan coachingnya ini saya dalam hal ini selaku observer dan Bu Erna sebagai coach dalam hal ini dan Pak Ir sebagai coaching. Jadi sebagaimana yang kita ketahui dalam percakapan coaching itu ada alur, di sana ada alur tirta sebagaimana yang kita ketahui. Saya yakin Bapak Ibu guru terutama Bu Erna sudah mengetahui tentang bagaimana seharusnya percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta itu. Jadi sebelum itu Bu Er, saya mau tanya-tanya dulu boleh nggih sebelum Bu Erna melakukan coaching terhadap Pak Ir sebagai coaching. Bu Er di sini kegiatan coachingnya ini bersama Pak Ir akan mengangkat tujuan permasalahannya seperti apa? Di sini yang akan kita bahas itu tentang proses pembelajaran yang efektif ya, untuk coaching hari ini. Bagaimana berarti Pak Ir sebagai coaching akan mengangkat masalahnya mengenai proses pembelajaran di sekolah itu, adapun dalam praktik coachingnya nanti kira-kira apa yang Bu R sebagai coach akan kembangkan dalam hal ini? Mungkin nanti di proses ini yang paling ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot, yakni mengikuti alur tirta yang sudah kita pelajari kemarin. Ada pertanyaan berbobot yang bisa dikembangkan. Sementara komponen yang lain insya Allah bisa, Oke. Baik, kalau gitu langsung saja untuk percakapan coachingnya dilakukan bersama coaching Pak Ir. Untuk itu saya selaku observer saya persilahkan kepada Bu Erna. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu R, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Irman, alhamdulillah baik. Sebaliknya, bagaimana kabarnya Pak Irman hari ini? Alhamdulillah, kalau dari segi fisik ini baik-baik saja. Apa ada yang mau dibicarakan atau dibahas ini Pak Irman? Soalnya kalau misalkan saya lihat dari wajahnya ini, raut wajahnya sepintas sepertinya ada sesuatu yang sangat ingin diutarakan, tetapi karena situasi kondisi mungkin itu yang menyebabkan Pak Irman tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. Ya, mohon maaf ini Bu R sebelumnya ya. Mudah-mudahan Bu R ini sedang tidak sibuk. Saya harap ini Bu R ini lagi tidak sibuk-sibuknya ini ya. Iya Pak Ir, sebenarnya hari ini saya sedang tidak ada kegiatan. Jadi kalau misalkan Pak Irman mempunyai suatu permasalahan, jadi mungkin bisa nanti saya bantu untuk mungkin mencarikan solusi berdasarkan apa yang Pak Irman utarakan. Oh iya, sebenarnya begini Bu Erna. Saya ini sedang bingung sebenarnya. Saya itu lagi butuh teman curhat, barangkali mungkin 10 sampai 15 menit saja. Nah, ini saya sedang bingung ini. Mungkin nanti Bu R ini setelah berbicara dengan saya ini, saya bisa dapat inspirasi. Kalau boleh berkenan ini Bu R bisa mendengarkan curhatan saya ya. Memangnya apa yang membuat Pak Irman itu bingung? Gini Bu R ini, saya sedang bingung ini
bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas ini. Saya itu rada-rada kesulitan di dalam berkolaborasi ini. Ketika saya mengajak teman-teman itu untuk berkolaborasi itu kesannya agak sulit. Apalagi ada saya punya teman itu pada saat kombel itu dia pasif sekali, tidak ada apa namanya, dia tidak mau mengutarakan pendapat segala macam. Intinya dia tidak mau berkolaborasi itu, Bu. Oh iya. Jadi apa yang ingin Pak Irman capai, dari apa tujuan apa yang Pak Irman inginkan terkait dengan permasalahan ini? Pada intinya ini saya ingin sebenarnya bekerja sama, berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Kemudian selain itu juga saya berkeinginan untuk berkolaborasi dengan rekan sejawat saya di dalam menciptakan apa namanya, keadaan kelas yang aman, nyaman untuk siswa saya. Nah, ini tapi saya tidak punya partner ini untuk berkolaborasi. Nah, terus menurut Pak Irman ini ya, apa penyebab utama dari kesulitan berkolaborasi tersebut, Pak Irman? Nah, sepintas ini kalau saya lihat dari penglihatan saya ini rata-rata itu teman-teman atau rekan sejawat saya di sekolah itu memiliki gaya mengajar yang berbeda-beda, Bu Erin. Kemudian selain itu juga ada beberapa rekan guru yang seperti saya bilang tadi itu cenderung pasif dia. Ketika ada rapat, ketika ada kompel itu mereka itu cenderung pasif, diam, tidak mau mengutarakan pendapatnya. Nah, itu kesulitan saya. Dan ada juga ketika apa namanya saling bertukar pikiran, itu juga dia mereka cenderung diam di sana. Apakah ada perbedaan pandangan mengenai metode pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang menjadi kendalanya, Pak Irman? Ya jelas ada, Bu ya. Pasti jelas ada di sana mengenai pandangan atau strategi pembelajaran yang cocok. Ada juga yang berpikir mengajar secara teoritis saja, teori saja. Ada juga yang mengajar secara praktikal juga, secara praktik. Nah, itu letak perbedaan strategi pembelajaran yang saya alami dengan guru-guru di sekolah. Oke, kita sudah mengidentifikasi beberapa kemungkinan penyebabnya ya, Pak Ir. Kemudian di sini sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah ini? Nah, kalau setelah berbincang-bincang dengan Bu Er ini, ada kepikiran solusi ide yang saya dapatkan tadi. Ini mungkin saya mau langsung ke kepala sekolah untuk menyampaikan pendapat saya. Ini kalau bisa, ini nanti kepala sekolah itu mengadakan pertemuan sekali seminggu, hari Sabtu itu, guna untuk saling bertukar pikiran di forum ya, sama kayak kombel itu, tapi lebih diefektifkan kembali. Kemudian juga saya juga berkeinginan untuk saling mengamati satu sama lain, mengobservasi pembelajaran, biar nanti ketika kita diobservasi sama teman itu ada refleksi, ada masukan, umpan balik yang kita terima. Itu sih rencana saya, Bu. Ya, jadi bagus itu Pak Ir kalau misalkan diterapkan di sekolah dan di permasalahannya. Ya, nah apakah ada hal lain yang bisa ditambahkan ke dalam rencana aksi ini? Ada sih, Bu Er, ini ada di dalam pikiran saya ada. Saya juga berkeinginan itu untuk membentuk kelompok-kelompok kecil. Tetapi kelompok-kelompok kecil ini yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan kita di dalam membangun pendidikan. Mungkin kedepannya juga saya akan mengajak rekan-rekan guru senior saya untuk terlibat sebagai mentor kami di dalam proses kegiatan belajar mengajar ini. Terdengar menarik sekali Pak Irman ya. Terus siapa yang akan bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana aksi ini Pak Irman? Ya, untuk rencana ini sih saya akan libatkan tentu saja kami, karena kami punya pucuk pimpinan di sekolah, tentu saja kepala sekolah yang terutama yang akan saya libatkan. Kemudian
Yang kedua itu pasti tentu saja rekan sejawat saya yang mengajar di sana. Intinya sivitas sekolah semua harus terlibat sebenarnya di dalam membangun pendidikan wabil khusus untuk kegiatan belajar mengajar. Bagus itu Pak Ir. Kemudian kapan kira-kira ini Pak Irman akan mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat ini? Nah, kalau untuk rencana kedepannya, karena minggu-minggu ini saya lagi sibuk sama program guru penggerak saya, kemungkinan ini akhir bulan insya Allah saya akan coba langsung menghadap kepala sekolah untuk membicarakan terkait harapan-harapan saya dan keinginan saya untuk membangun kolaborasi dengan rekan sejawat saya. Oke Pak Irman ya, saya mendukung sepenuhnya apa yang Pak Irman rencanakan. Kemudian nanti kalau misalkan Pak Irman butuh bantuan, jangan segan-segan untuk menghubungi saya. Kalau misalkan saya bisa membantu, saya akan membantu Pak Irman. Nggih, terima kasih Bu Er. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan curhat saya sebenarnya ini terkait masalah kesulitan kolaborasi dengan rekan sejawat kami. Sekali lagi Bu Er, mudah-mudahan Bu Er ini dengan solusi kemudian saran yang diberikan ini bisa membantu saya ke depannya. Oke Pak Irman, ini karena sudah azan, sepertinya di masjid saya mau pergi sholat. Jadi kita akhiri dulu untuk percakapan kita hari ini. Nggih Bu Er, sekali lagi terima kasih Bu Er ya. Kalau gitu Tiang mohon pamit pulang Bu Er nggih. Ya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan coaching sudah dilaksanakan gitu Bu Er. Sebagaimana hasil pengamatan saya tadi, saya lihat alur tirta yang dijalankan oleh Bu Erna sebagai coach sudah maksimal, di mana saya lihat Bu Erna sangat cekatan dalam menanyakan apa yang seharusnya memang digali oleh si coach dalam hal permasalahan yang si coach punya, sehingga kompetensi yang memang mau ditingkatkan saya lihat memang sudah sangat baik. Ya singkat saja mungkin Bu Erna yang saya tanyakan di sini untuk pasca observasi yang saya sudah amati, bagaimana perasaan Bu Erna ketika melaksanakan kegiatan coaching bersama coach tadi? Ya, jadi perasaan saya setelah mengcoaching teman, jadi saya merasa apa yang saya tahu tentang coaching melalui alur tirta itu bisa terpenuhi. Kemudian itu bisa dilihat dari bagaimana coach saya menggali sendiri apa solusi yang diharapkan dari permasalahannya. Jadi saya sebagai coach hanya mengantarkan kekuatan yang ada dalam diri si coach untuk menyelesaikan sendiri permasalahannya. Jadi saya hanya menanyakannya saja dan dia yang menemukan solusi dari permasalahannya. Bagus sekali Bu Erna menanyakannya dalam artian tentunya Bu Erna menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik Bu Erna, kita cukupkan untuk hari ini kegiatan observasi pengamatan dari saya. Untuk itu kita akhiri dengan ucapan saya terima kasih sama Bu Erna sebagai coach dan Pak ya sebagai Coach. Oke. Untuk itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.